Kesetiaanmu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya lebih dahsyat lagi berkata Shalom. Senang setiap kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Press people, I grow, I glorify. Press no name people say, I grow, and I glorify. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Semua sehat, kuat, makmur, panjang umur. Sekali lagi bersama berkata, sehat, kuat, makmur, dan panjang umur. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Seberapa dari kita yang siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Siap memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua rindu untuk mengalami Tuhan pada pagi hari ini, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara angkat bersama tangan kita dan kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan atas setiap kami, atas setiap kebaikan-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai respon atas kebaikan-Mu, kami datang untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami akan melihat kedahsyatan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Ada hal yang baru yang akan Tuhan nyatakan dan singkapkan bagi setiap kami. Dan kami memulai, kami tabiskan ibadah raya kami yang dahsyat dan luar biasa sepanjang pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan semua kita yang percaya dan siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama berkata, amin. Sekali lagi berkata, tepuk tangan paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu tidak pernah gagal atas setiap kami. Firman-Mu tetap tinggal di dalam setiap hati kami yang percaya kepadamu. Mari bersama kita berkata, when the mountains fall and the sea turns rough, but my work stands strong, says the Lord. When the world gets tired, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Mari bersama berkata, your love is powerful, inshallah, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Amen. Say Jesus, you're able. Jesus, you're able.
paling dahsyat bagi Allah kita. Dialah perisai kita, dialah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari tepuk tangan paling dahsyat bagi Allah kita. Mari bersama nyatakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Mari nyatakan. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan di dalam kekuatan Kristus. Di dalam kekuatanmu. Semua Tuhan kau perisaiku. Nyatakan. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh Tuhan, mengikutimu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidup kita. Semua. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan. Semua. Tuhan kau perisaiku. Nyatakan. Iman kami tetap teguh, tetap kuat, takkan ku ragu, mengikuti Tuhan kau perisaiku. Lebih lagi nyatakan, lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami takkan ku ragu, mengikutimu. Sungguh Dia adalah kekuatan dan perisai kita, dan kepadanya hati kita percaya. Amin. Sekalipun kita berjalan melewati badai, kita tidak takut, kita tidak goyah, sebab Dia ada di dalam kita, beserta kita. Haleluya. Semua siap? Lebih lagi katakan. Kau meneguhkan langkahku. Nyatakan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Bisa lebih dahsyat lagi. Tuhan kau perisaiku. Nyatakan. Kami tidak takut, sebab Engkaulah gembala kami. Imanku tetap teguh. Umat Tuhan ya, bersama nyatakan. Tuhan kau. Nyatakan. Dia ada di dalam kita, beserta kita, takkan goyah. Sekali lagi.
nyanyikan kemenangan kita, yuk. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Tepuk tangannya mana? Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Siapa Dia? Satu-satunya penebusku, kalahkan maut. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Semuanya masuk yuk. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Sebab apa? Dan pengharapan bersama. Katakan para papa umat Tuhan, yuk. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia sudah berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, amin. Dia gantikan kita. Satu-satunya kalahkan maut dan Dia bangkit. Tuhan yang memberi kemenangan bersama di dalam kita. Dia pelindung pengharapan. Bagiku, bagi Bapak Ibu Saudara, masuk Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah sumber pengharapan setiap kita. Haleluya. Dia yang membawa kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sekali-kali pun Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sekali-kali pun Dia tidak pernah membiarkan setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersama. Oh, 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 oh. Sorakan. Lagi yuk. Lebih dahsyat. Semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Kami mau masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan. Lebih dahsyat lagi. Mari katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Umat Tuhan, mari nyanyikan kemenangan kita. Yuk semua. Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam kita. Come on. Masuk dalam. Sebab Dia perlindungan. Tuhan yang memberi kesembuhan. Lagi, come on. Tuhan yang memberi kesembuhan bersama kita. Dia di dalam kita. Kesembuhan itu sudah ada di dalam Bapak Ibu Saudara. Amin. Come on. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Perlindungan. Mari semua. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan.
bagi Allah kita. Haleluya, boleh tos kiri kanan Bapak Ibu dan Saudara. Tos jauh katakan, kita lebih dari pemenang. Sebab Yesus ada di dalam kita. Haleluya, silakan duduk. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Serah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari bersama nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, kuasa-Mu sempurna Tuhan, Kau cahaya bagiku. Mari semua yang percaya berkata, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan setiap kami yang percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi nyatakan, sebab kekuatan-Mu ada di dalam setiap kami, dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Mari bersama nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, takkan kami kenal. Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari lebih lagi nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Pada semua yang percaya berkata, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan demi kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Pengharapan kami di dalam Engkau bagaikan salur Tuhan, yang tak tergoyahkan dan tergoncangkan. Engkau Allah Immanuel, mari sembah Dia. Immanuel beserta kami. Kiaramaya Shane, tak pernah kami dibiarkannya. Mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, sebab Dialah yang setia. Besertaku di dalamku, Ya Yesus kuat. Take you Lord Jesus, di nama yang kami mau Tuhan untuk tinggal tenang dan percaya, sebab di dalam tinggal tenang dan percaya dan bertobat kami semua diselamatkan. Haleluya, kuasai setiap diri kita, kuasai setiap hati kita. Kami bisa berdoa, agar kita bisa menyembah-Nya.
bersama-sama katakan. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu, Engkau Allah Immanuel. Mari semuanya dengan iman katakan, kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan katakan, kau kuatkan. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kaulah pengharapan akan kemuliaan, kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, pengharapan kemuliaan, oh kekuatan, terima kasih, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Mari semua berkata dengan iman, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan
kasih Tuhan yang berkuasa. Kami tahu Engkau ada di dalam kami, bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuat kuasa pikiran dan perasaan Kristus menaungi setiap kami. Hikmat yang daripada Roh Kudus tercurah atas setiap kami, membukakan hati kami, pikiran kami, telinga roh kami, sehingga kami dapat mendengar dan melihat semua pewahyuan yang disingkapkan bagi kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami dapat melihat betapa setianya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, membela kami, menghibur kami, ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang hadir di tempat ini dan bersuka cita, mari bersama-sama katakan amin. Lebih dahsyat lagi katakan amin. Prosperous people, I glorify. trust anointing people say I glorify. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan, amin. Semuanya bersuka cita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Amen. Coba lihat dulu, sebelum duduk lihat dulu kiri kanan depan belakangnya. Dan katakan sukacita Tuhan ada pada kita. Amin, semuanya bersuka cita. Amen. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Amin, haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Masih belum kedengaran kompak nih. Sekali lagi, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Haleluya. Walaupun anak-anak youth-nya sekarang datangnya sore, Bapak Ibu Saudara, tetap semua Bapak Ibu Saudara yang ada di sini tetap memiliki jiwa yang sehat, kuat, makmur, panjang umur. Amin. Semuanya memberikan respon atas hadirat Tuhan di tempat ini, katakan haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, semuanya sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama 2-3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan ini sudah semakin dekat. Ya betul Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dunia ini semakin tua, dunia ini semakin rentan. Dan ya Bapak Ibu Saudara, di dalam firman ini dikatakan bahwa Tuhan bukan mau kita menguasai orang lain, tapi Tuhan mau kita menguasai diri kita sendiri. Betul? Kuasailah dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gak sekarang? 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan itu cepat sekali berlalu ya. Saya ngobrol-ngobrol dengan Bu Joyce kan kemarin, Oma Joyce bilang gini, aduh kenapa ya cepat sekali, baru minggu, sekarang sudah minggu lagi. Masalah yang kemarin belum selesai, tahu-tahu sudah pindah hari, tahu-tahu sudah pindah bulan, betul? Ya, ini tanda-tanda Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu dipercepat, karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau tidak dipercepat bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan pun bisa ya terhilang. Nah, perubahan zaman begitu cepat. Bapak Ibu Saudara bayangkan semua kemudahan bisa kita lakukan melalui hanya satu benda yang ada di tangan kita. Bapak Ibu Saudara mau apa? Anda mau hadirkan apa di rumah Anda? Semuanya bisa melalui ini. Betul? Ya, semuanya bisa melalui ini. Anda mau kirim apa-apa, semua bisa melalui ini. Perubahan zaman Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa kita ini sudah hidup dari zaman ke zaman, betul? Ya, dan kita harus terus beradaptasi. Bagaimana Bapak lihat, Bapak Ibu Saudara lihat, enggak maksimal sekarang kalau kita hidup tanpa alat komunikasi yang satu ini. Ya, kita mau berhubungan dengan orang sekarang mereka hanya bisa dihubungi lewat ini. Betul? Ya, terkadang orang lebih nyaman melalui ini daripada bertemu langsung. Kalau di Jawa mungkin masih punya budayanya yang bisa masih bertemu, tapi kalau di kota-kota besar mana mau lagi mereka dikunjungi, mana mau lagi mereka ya dihubungi langsung ketemu gitu. Lebih baik kita lewat telepon aja, kita bisa video call, kita bisa Zoom. Betul? Hari-hari ini perubahan begitu cepat, walaupun itu terhitung sebagai kemudahan untuk mengerjakan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, bahwa tanda-tanda akhir zaman itu semakin terlihat. Buktinya juga apa? Krisis, kelaparan, bencana semakin kelihatan. Itu yang membuat orang hidup dalam
kebingungan dan ketakutan. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kemarin aja gempa Malang bisa sampai ke Jogja. Kita semua bisa saya tuh di kampung itu ya, tempat saya tinggal, semua orang tuh bisa berhamburan keluar dari rumah. Loh, itu gempa Malang. Ya. Tapi di Jogja ini mungkin karena udah alarmnya kenceng banget soal gempa, pergempaan dan pergunung berapian, jadi sekali ada goyangan apapun bisa terasa pada mambur keluar semuanya. Ya, tanda-tanda menyatakan bahwa dunia ini sudah semakin tua. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan inilah yang akan membunuh banyak orang. Loh, Bapak Ibu Saudara, ketakutan ini yang akan membunuh banyak orang. Sakit, penyakit apapun itu sebenarnya tidak bisa membunuh kita. Tapi yang membunuh kita adalah ketakutan kita terhadap segala sakit penyakit yang menghampiri kita. Amin. Ya, kita bisa berkemenangan atas segala sakit penyakit. Bahkan kita berkemenangan atas maut. Ya, lagunya dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Nah, ya, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya telah diinvestasikan roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Berikan tepuk tangannya paling dahsyat bagi nama Tuhan. Hari-hari ini apapun yang Anda hadapi itu tidak akan membunuh Anda. Coba Bapak Ibu Saudara katakan kiri kanan depan belakang, tidak akan membunuh kita. Tidak akan membunuh kita. Apapun yang kamu alami, semenyakitkan apapun itu tidak akan membunuh kita. Selama kita punya rasa yang tidak takut. Kenapa bisa kita punya rasa tidak takut? Karena kita tahu roh Allah ada di dalam kita. Amin. Justru kalau kita tahu roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari. Kita akan menari, kita akan bersuka cita, kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dan dari dalam hati kita selalu mengalir kesembuhan. Katakan haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, makanya jangan terpengaruh dengan segala bentuk krisis, kelaparan, bencana. Ya, semua bencana ini kan semakin kelihatan tuh. Membuat banyak orang hidup dalam kebingungan dan ketakutan, kepanikan, betul? Ya, no, don't panic, jangan takut. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di dalam perahu kita, perahu kehidupan kita. Jangan sampai ketakutan itu merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Penyakit yang memiliki efek membunuh lebih besar dibandingkan segala penyakit yang ada adalah ketakutan. Loh, mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini kita cek apa sih yang menjadi ketakutan terbesar kita. Ya, saya pernah nonton satu film. Itu di film itu diceritakan tentang sebuah roh yang disebut sebagai roh maut. Dan setiap kali dia datang menghampiri orang dalam wujudnya sebagai manusia, dia akan bertanya, "Hai," dia akan pegang tangannya terus dia katakan, "Apa yang paling kau takutkan?" Dan kalau orang itu bilang, "Aku takut kehilangan ini." Nah, ketika orang itu memperkatakan hal itu, maka ketakutannya itu diambil menjadi makanan bagi roh ini. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Lawan kita di muka bumi ini bukan darah dan daging. Tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara. Roh-roh teritorial. Segala sesuatu yang tidak kelihatan. Lihat ya. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dari sesuatu yang tidak terlihat. Betul? Semua yang baik yang Tuhan sediakan pun itu terjadi dari sesuatu yang tidak terlihat. Semua yang Tuhan buat itu terjadi dari firman. Dan ingat, yang mengganggu kita dan yang menghalangi kita untuk menerima semua yang Tuhan buat itu adalah sesuatu yang juga tidak terlihat, yang ada di udara. Nah, makanya dikatakan kepada engkau yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepadamu telah diberikan kuasa. Sebagaimana kuasa diberikan kepada Yesus untuk menginjak kalajengking, menginjak ular. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kuasa untuk menginjak-injak kekuatan musuh. Katakan haleluya. Nah, makanya begitu kita merasakan ketakutan, maka kematian itu akan terasa semakin mendekat Bapak Ibu Saudara. Halo Bapak Ibu Saudara, jangan takut ya. Apapun yang kita hadapi, kita masih punya Tuhan Yesus. Dan terbukti selama 1 tahun ini, di mana kita dirundung dengan segala bentuk pandemi, sakit penyakit, ya. Dan pandemi ini katanya dia mulai ada varian barunya. Udah kayak pop ice aja Bapak Ibu Saudara ya, banyak variannya ya.
Nah ini sebenarnya upaya untuk menakut-nakuti Anda dan saya. Ya intinya pandemi COVID, ya udah pandemi COVID Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya dibesar-besarkan ini supaya Anda dan saya ya ketakutan dan mulai panik dan mulai menghamburkan uang Anda ya untuk mencoba membayar keadaan ini. Dan akhirnya kita sendiri terpuruk. Jangan mau Bapak Ibu Saudara, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Apapun penyakitnya, mau COVID, mau flu, mau cuma digigit anjing kata Pak Agung. Kalau kita takut kita bisa mati. Betul enggak? Iya, walaupun cuma flu, walaupun cuma kegores, kalau ketakutan kita berlebihan. Kita mengundang sakit penyakit itu untuk membunuh kita. Betul? Roh ketakutan itu akan mengikat kita. Dan mengambil segala yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Perhatikan baik. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara di-encourage selalu, Pak Gembala selalu katakan ayo datang ke Pondok Daud. Ayo tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan, perbaiki Pondok Daud, betul ya. Tuhan Yesus mau kita punya hubungan dengan Dia kan. Bukan soal tata cara ya bakar ini bakar itu, bukan. Ya, suatu hubungan berdasarkan apa? Pengertian. Pengertian bahwa apa? Tuhan baik, Tuhan menyelamatkan kita dan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Makanya waktu kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita gak masuk dengan takut-takut. Tapi kita masuk dengan satu kepastian bahwa Dia sedang membuka tangannya dan menantikan kita. Dan Dia melihat bukan lagi masa lalu kita, bukan lagi keburukan kita. Tapi waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan hanya melihat darah anaknya yang dilumurkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan anggap enteng. Jangan main bilang aduh Tuhan. Kita kalau misalnya Tuhan berkehendak nafas kita putus saat ini juga putus Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak pernah punya kehendak yang seperti itu. Rancangannya selalu indah, baik, hari depan yang penuh dengan pengharapan, kesehatan, kemakmuran, umur panjang. Makanya jangan remehkan Tuhan. Libatkan Tuhan setiap menit, setiap detik. Bicara tentang Tuhan kalau perlu setiap menit, setiap detik. Karena kita tidak pernah tahu. Mata Anda tidak pernah dapat melihat apa yang berkeliaran yang Anda tidak bisa lihat di alam roh. Betul? Segala sesuatu yang mencoba untuk menarik Anda keluar dari kasih karunia Tuhan. Ketika Anda keluar ya dari perlindungan Tuhan, maka Anda akan menjadi sasaran tembak yang paling empuk untuk apa? Ayo gue kasih lo sakit penyakit, gue kasih lo kebangkrutan. Nah, Bapak Ibu Saudara jangan pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Saya selalu katakan hadirat Tuhan itu ada setiap saat kita. Mau kita ada di motor, mau kita ada di sepeda. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah saya mau katakan ketika hadirat Tuhan melingkupi kita. Ingat firman Tuhan yang berkata kita semua tersembunyi di dalam Kristus. Wow, jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Apapun yang harus kita hadapi hari-hari ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam usaha, bisnis, belum ada terobosan. Jangan hal-hal itu membuat kita mundur dari Tuhan. Buktinya gue percaya Tuhan juga gak berubah hidup gue. Lu udah percaya Tuhan aja gak berubah hidup lu. Apalagi lu gak percaya. Terus itu tuh orang-orang yang gak kenal Tuhan bisa lebih berhasil dari gue. Sirik tanda tak mampu. Ya, orang yang di luar sana bisa lebih berhasil karena dia bekerja keras lebih dari Anda, bos. Tapi sebenarnya kalau di dalam Kristus Anda bekerja keras, ya sesuai dengan kemampuanmu dan menyerahkan semua yang tidak dapat kau lakukan kepada Tuhan, maka engkau akan lebih berhasil daripada dia. Pertama, keberhasilan yang harus kau pegang, bahwa engkau adalah orang yang diselamatkan. Slotmu sudah pasti di surga sana. Apapun yang kau lakukan, kau percaya kepada Yesus Kristus, engkau pasti masuk surga. Berani banget ibu itu menjamin saya bisa masuk surga. Oh iya dong, ada firmannya. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Amin. Dan Tuhan berkata, aku sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, dia bangkit, mautlah dipatahkan, kita lebih.
berikan tepuk tangan dong. Jadi siapa yang percaya dia sudah pasti masuk surga? Masih ada yang setengah tiang. Siapa yang percaya dia pasti masuk surga? Sekali lagi, siapa yang percaya dia pasti masuk surga? Kalau kamu gak percaya, kamu ada di dalam Yesus tapi kamu gak percaya, artinya engkau sedang terhukum dengan perasaanmu sendiri. Engkau sedang didakwa oleh iblis. Halo, karena Tuhan Yesus bilang it is finished, tetelestai. Bukan karena kuat dan gagahmu engkau dapat tinggal di surga sana, tapi karena perbuatan Kristus. Makanya hari ini kalau keselamatan jiwamu saja dijamin, kenapa engkau harus takut dengan semua yang bergejolak di dunia ini? Tidak ada lagi ketakutan karena kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita adalah orang-orang yang berasal dari atas. Makanya hari Jumat kemarin saya katakan orang-orang yang berasal dari atas itu berpikiran perkara-perkara yang ada di bahasanya adalah bahasa-bahasa yang dari atas. Apa itu bahasa dari atas? Firman. Bahwa aku adalah orang sehatnya Tuhan. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Darahnya telah menyelamatkan aku. Memampukan aku untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya untuk menerima pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. So simple Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam Kristus kamu gak disuruh untuk masuk sebelum ibadah tuh cuci kaki, cuci tangan. No, masuk dengan hati. Hati yang sudah dicuci bersih dengan darah Yesus. Hati yang sudah dicuci bersih dengan darah Yesus. Dan di sanalah Tuhan memilih untuk diam. Oh, Daud kan begini, di Mazmur 132 apa 131 dikatakan. Aku gak akan membiarkan diriku terlelap sebelum aku mendapatkan tempat bagi yang maha tinggi. Di zaman itu Yesus belum menebus manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita gak berkata lagi aku harus menyediakan tempat bagi Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah berkata bahwa engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan engkau adalah bait sucinya Tuhan. Engkau adalah tempat aku tinggal, engkau adalah tempat aku bernaung. Tuhan yang sudah pilih, kalau Tuhan sudah pilih kita, sudah pasti kita sudah dikuduskan. Amin. Ya, jadi logikanya seperti itu Bapak Ibu Saudara, nggak perlu ribet-ribet cara berpikirnya. Katakan haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita dikuasai dengan ketakutan, karena ketakutan itu menghasilkan kekalutan. Ya, orang yang kalut itu susah untuk mengendalikan diri. Makanya 1 Petrus tadi dikatakan bahwa kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ketakutan yang menghasilkan kekalutan itu menutupi banyak hal yang kita punya. Bapak Ibu Saudara. Ya, Pak Agung bilang, karena Pak Agung kan punya pengalaman banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berhasil, yang berjemaat di Pak Agung, di Bandung. Ya, mungkin banyak sekali pengusaha-pengusaha yang stres, ingin bunuh diri. Ketakutan-ketakutan pengusaha itu karena mungkin dia kehilangan uangnya 30M. Betul? Padahal di bank dia masih punya 3M. Tapi dia udah ketakutan, dia kalut. Waduh, baru hilang 30M, seperti dunianya runtuh. Padahal di bank dia masih punya 3M. Emangnya dia gak bisa bangkit lagi dengan 3M itu? Betul gak? Nah, kalau kita udah kalut, kita takut, kita marah. Kita gak bisa lagi melihat apa yang ada pada kita. Betul? Iya, makanya kita harus bisa menguasai diri kita dalam segala hal. Karena kalau kita tidak menguasai diri kita kehilangan sesuatu, kita akan merasa bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Padahal saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di dalam Kristus, artinya engkau memiliki segala-galanya. Katakan haleluya. Ya, dengan memiliki Kristus di dalam hidupmu, artinya kehidupanmu bukan dimulai dari nol bahkan minus, tapi kehidupanmu dimulai dari memiliki segala-galanya. Nah, makanya yang Pak Agung bilang itu kan, pengusaha kehilangan 30M, marah, nangis, pengen bunuh diri. Padahal di bank masih ada 3M, loh dia kan masih bisa mengelola itu dengan baik. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh dikuasai dengan ketakutan. Sebenarnya kan dia bisa bangkit lagi, namun karena ketakutan membuat kalut, sehingga menutupi dia untuk melihat apa yang masih ada pada dia. Halo Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ayo come on, ingat. Nah, firman Tuhan berkata kuasailah dirimu, jadilah tenang.
Kalau kita nggak bisa kuasai diri, kita nggak bisa tenang. Dan kalau kita tidak bisa tenang, sudah pasti kita tidak bisa berdoa. Kalau kita sudah tidak bisa berdoa, artinya kita sudah susah untuk punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mau menerima? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Nah, itulah. Ya, akhirnya kita berpikir, gue gak ada Tuhan juga, gue masih bernafas kok, gue masih jalan ke sana kemari. Tapi ya hidupmu kosong. Gak ada yang bisa dibanggakan. Betul? Tapi Tuhan mau setiap kita bisa duduk dan berdoa. Makanya kemarin-kemarin kan tuntunannya Pondok Daud. Tuhan tuh pengen banget dari berabad-abad Tuhan bilang, pokoknya aku kepengen ada Pondok Daud lagi. Seperti yang Daud buat. Bukan tata caranya, tapi kontennya, isinya. Yang memuji menyembah yang datang kepada Tuhan tidak harus dibatasi dengan sekat. Tidak harus dibatasi dengan apapun. Tapi datang kepada Tuhan. Ku memandang wajah-Mu. Ya, bisa memandang wajah Tuhan dengan sedemikian rupa dan menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Datang kepada Tuhan bukan untuk minta-minta. Saya mau tanya, Tuhan tahu gak sih kebutuhan kita? Bahkan Dia lebih tahu sampai ke dalam-dalam yang kita sendiri pun mungkin tidak menyadarinya. Betul gak? Jadi kita datang hanya untuk bersyukur atas semua yang sudah Dia sediakan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Engkau telah menyediakan bagiku. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau Allah Jehovah Nisi. Engkau Allah yang betul-betul ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Engkau Allah yang menguduskan kami. Engkau Allah yang memberkati kami. Wow. Nah, Tuhan mau ada hubungan seperti itu. Kita gak lihat Tuhan. Tapi Tuhan ada. Dan kita harus mengakui kehadirannya di dalam hidup kita. Kita gak bisa sembarangan bilang kita gak butuh Dia. Kita gak bisa sembarangan bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita masih bisa bernafas semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Dan saya mau katakan, ketika gereja ini memberitakan kasih karunia, maka kasih karunia pun mendatangi setiap jemaatnya, pelayan Tuhannya, gembalanya, dan semua orang yang berinteraksi bersama-sama dengan jemaatnya, gembalanya memperoleh kasih karunia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Ya. Nah, jangan mau ketakutan, kekhawatiran itu merebut hubungan kita dengan Tuhan. Atau kecuekan kita, ketidakpedulian kita karena gue juga belum pernah sih ngerasain kebaikan Tuhan yang sampai gimana-gimana. Kayak orang cerita tuh sampai sebel gue dengerin orang itu ngomong Tuhan mulu. Nah, belum mengalami, betul gak? Padahal Tuhan sudah lakukan, tapi kenapa belum mengalami? Karena tertutup hatinya, gak membuka hati. Gini loh, Pak Agung kemarin bilang, kalau misalnya kita merasa haus karena kita kering, itu biasa, betul gak? Aduh kepanasan rasa haus. Tapi kalau kita tetap haus walaupun kita sudah puas, itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan sampai sudah kering, tidak haus pula, tinggal nunggu mati. Betul? Nah, makanya bangun haus dan lapar kita itu dengan apa? Dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Minimal kalau kau belum melihat hal yang baik terjadi, mujizat yang spektakuler dalam hidup, bersyukurlah kalau pagi-pagi hari kau masih bisa bernafas. Timbang sana sama perbuatan dan dosamu. Betul gak? Tetap diberikan nafas dan tidak dihukum. Itu merupakan sesuatu yang baik, katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat ya kondisi ini yang sudah berlangsung 1 tahun ini. Ya, hal yang dalam pandangan kita ini sepertinya kurang baik. Suatu pandemi yang memisahkan banyak hal. Kasihan ya Bapak Ibu Saudara, sekarang suami istri duduknya harus terpisah. Betul? Kita juga gak bisa terlalu berdekatan. Banyak hal yang dipisahkan karena pandemi ini ya. Orang tua dengan anak ya, ada jemaat juga yang anaknya di luar negeri, akhirnya gak bisa berjumpa dengan anaknya udah berapa, 2 tahun. Ya, mungkin anaknya udah di luar negeri 2 tahun ditambah dengan pandemi 3 tahun gak ketemu anaknya. Lihat nih Bapak Ibu Saudara, pasti kita merasa aduh ini buruk sekali ya.
Tapi satu hal yang Tuhan mau kita kuasai diri. Karena kekhawatiran tidak menambahkan apapun ke dalam hidupmu. Namun justru kekhawatiran itu merampas banyak hal dari hidup kita. Ya coba hitung-hitung. Ya, jangan khawatir, kata Tuhan kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta pun di dalam hidupmu. Ya, Tuhan bilang begitu. Jadi artinya di dalam kekhawatiran dan ketakutan tidak ada penambahan apa-apa. Kalau misalnya kita khawatir terus udah gitu di bank kita nambah 1 M, ayo khawatir tiap hari. Banyak tambahannya. Betul nggak? Ya, tapi masalahnya justru ketika kita khawatir, apa yang ada pada kita diambil. Nggak menyisahkan buat kita apapun juga. Jadi kata Tuhan jangan khawatir itu merugikan. Ya, di dalam ayat itu di perikop itu Tuhan Yesus berkata juga apa? Ya, kekhawatiran itu merampas banyak hal dari kita. Tidak terkecuali loh Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda terus khawatir, Anda akan kehilangan. Karena apa? Kalau Anda terus khawatir, Anda tidak mau melangkah. Betul nggak? Kalau Anda terus khawatir, Anda ragu untuk mengambil keputusan. Kalau Anda terus khawatir, artinya Anda nggak merindukan hal-hal yang besar terjadi dalam hidup Anda. Anda nggak, kalau khawatir nggak punya mimpi. Nggak akan punya mimpi. Apa yang mau dijalanin? Ngendon aja di rumah. Nanti kalau aku keluar dari situ aku digigit ular. Nanti kalau aku ke kamar mandi aku digigit tikus. Ya nggak jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Kemanapun engkau pergi kok engkau melihat semuanya masalah. Bukan opportunity, bukan kesempatan. Betul nggak? Akhirnya maju 1 langkah, tapi mundurnya 2 langkah. Itu maju apa enggak? Ada majunya 1 langkah, tapi mundurnya 2 langkah. Loh makin jauh, gak nyampe-nyampe ke depan nih Bapak Ibu Saudara. Betul? Nah makanya jangan khawatir, karena orang yang khawatir itu gak bisa tidur. Orang yang khawatir gak bisa berpikir jernih. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Solusinya satu-satunya cuma apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kita lihat bersama-sama ya, Yesaya 30 ayat 15. Ini yang disampaikan Pak Agung bagi semua kita. Yesaya 30 ayat 15, saya berdoa ini akan membuka hati kita untuk melihat lebih lagi bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh baik dan Dia mau untuk membangun hubungan dengan kita. Ya, kalau misalnya kita kayak apa sih Tuhan. Nah itu sama aja kayak kalau kita punya anak. Terus anak kita juga apa sih papa nih udah gak usah ganggu aku. Terus dia di kamar terus gak mau berhubungan sama kita. Sakit hati gak? Sakit hati dong Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Yesaya 30 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Semuanya punya mulut dan semuanya punya suara. Jadi semuanya harus bersuara. Katakan haleluya. Yesaya 30 ayat 15, 23. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Udah sampai kekuatanmu itu aja dulu. Kekuatan kita ada di dalam tinggal tenang dan percaya. Nah walaupun ya tadi di ayat 1 Petrus itu dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7. Bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi walaupun kesudahan segala sesuatu sudah dekat kan kita tahu. Betul gak? Kita tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah diberitahu. Makanya kita bisa tenang. Betul? Dan Tuhan Yesus sudah jamin. Semua yang menakut-nakutkan itu tentang akhir zaman. Itu bukan buat orang yang percaya. Loh, kita akan dibela Tuhan. Sampai harinya. Halo. Kabar tentang kedatangan Yesus itu bukan kabar menakutkan. Kalau ada pendeta yang mengabarkan kepada Anda kabar kedatangan Yesus adalah kabar-kabar yang menakutkan, nanti kita akan disiksa dan Tuhan Yesus dari atas kutik nanti mulutnya itu. Ya, jadi kabar kedatangan Tuhan Yesus itu tidak menakutkan. Loh, sekarang anak saya aja kalau misalnya papanya pulang, papa, udah mau manjat kemana-mana, betul gak? Ya kayaknya wah. Kalau perlu digerauk tuh jendela. Lah kita juga masa bapak kita mau datang kita takut sih. Hello bapak yang mana ini? Nah artinya buat orang-orang yang percaya kepada Yesus telah disingkapkan. Tuhan Yesus bilang untuk sahabat-sahabatku aku gak pernah nyimpen rahasia. Siapa sahabat Yesus di sini? Sahabat Yesus? Ya kita adalah sahabat Yesus yang gak merasa sahabatnya Yesus berarti kamu harus baikan dulu sama Tuhan Yesus. Berarti ada
Kenapa sih Tuhan? Baikan dulu sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah nunggu. Iya aku juga kok mau baikan sama kamu kata Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kembali lagi ke Yesaya 30 ayat 15 tadi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Bertobat berarti artinya dari yang tadinya suka mabuk-mabukan jadi gak mabuk-mabukan. Bukan, bertobat itu dari bahasa aslinya itu kan metanoia. Itu artinya apa? Dari tidak percaya menjadi percaya. Nah sekarang percaya dong, Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti ada beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Bahkan dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Betul nggak? Itu kan. Jadi apa harus takut? Walaupun kita diperhadapkan dengan maut. Mungkin orang-orang kesayangan kita diperhadapkan dengan maut. Kita harus takut? No. Ingat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh Tuhan itu sangat baik loh Bapak Ibu Saudara. Dia kasih tahu semua firman-Nya untuk semua solusi yang Anda butuhkan. Aduh aku takut kehilangan ini. Tuhan bilang semua yang menjadi milikmu itu sudah aku jamin. Wow. Jadi gak perlu takut lagi. Tinggallah tenang dan percaya. Tinggal tenang. Saya kalau menghadapi kepanikan diam dulu. Duduk dulu jangan mikir yang lain. Baru satu persatu, ini habis ini saya harus ini. Nah tepat semuanya. Ya kalau kita sedang panik tenang, tenang supaya kita bisa berpikir dan berdoa. Amin. Ya dikatakan ini Yesaya 30 ayat 15 ini berbicara tentang keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya dan kan dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tapi orang-orang yang betul-betul tinggal tenang itu akan diselamatkan. Orang-orang yang diam itu pasti diselamatkan. Kata diselamatkan itu bukan bicara tentang keselamatan kita di surga nanti. Tapi kata diselamatkan ini berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita akan diselamatkan. Ya, ini bukan berbicara tentang keselamatan nyawa kita untuk ke surga, ini berbicara tentang keselamatan dalam apa? Kesehatan kita, keselamatan dalam keuangan kita, keselamatan dalam masa depan kita, keselamatan dalam pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita. Ya, pendidikan kita ini, waktu kita menghadapi segala sesuatu tantangan dalam rumah tangga, usaha kita, bisnis kita, masa depan kita, waktu kita tinggal diam dan tenang, maka kita akan diselamatkan. Karena kita menerima sesuatu, ya. Keselamatan kita peroleh dengan apa? Bertobat tadi, metanoia, berubah dari tidak percaya menjadi percaya. Maka keselamatan yang tadi saya katakan semuanya itu keselamatan dalam bisnis, pekerjaan, rumah tangga itu akan terjadi. Nah makanya kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan dan kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah tenang. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara berubahlah oleh pembaharuan budi kita dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kita bisa mengerti kata-kata itu kalau kita tinggal diam, tenang, terima dari Tuhan, diwahyukan, maka kita bisa melakukannya. Oh iya ya, aku orang yang sudah dilahirkan kembali. Kenapa aku mesti takut? Aduh, memang kita masih hidup bersama dengan manusia yang berasal dari dunia ini. Tapi kita berbeda, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berasal dari atas. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Gak perlu takut. Gak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Nah, berhubungan dengan surat Petrus tadi dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kekuatan kita. Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara, Anda bacakan bawahnya tetapi kamu enggan. Nah, seringkali kita enggan. Kita nggak mau. Kita nggak mau datang ke Tuhan, kita nggak mau duduk begini nih ibadah nih. Apa sih gunanya gue duduk ibadah di situ juga, pulang gue juga masih sama aja. Ya kau dengan pikiranmu memutuskan seperti itu ya sama aja hidup lo. Tujuannya lo datang ke sini supaya lo berubah cara berpikirnya, bukan menilai ibu gembalanya yang lagi khotbah. Ih kok gendutan ya. Pakai baju bola-bola itu jadi tambah gendut. Bukan untuk menilai. Anda datang ke sini untuk terima firman dan diubahkan. Amin. Bukan untuk menilai siapa yang membawa firman, bagaimana rasanya. Enggak. Baca ini baik-baik. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Tapi kenapa kamu enggan? Bapak Ibu Saudara, pandemi 1 tahun ini itu sebenarnya cuma untuk membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Saya mau tanya, selama 1 tahun ini Anda bisa mengandalkan pekerjaan Anda? Enggak? Anda bisa mengandalkan kesehatan Anda? Kayaknya kalau keluar dari pintu itu kayak udah di depan mata itu COVID. Astaga, gak ada yang bisa diandalin. Makanya Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Tuh, ya. Tapi kok sayangnya kita enggan ya. Kenapa sih doa-doa juga gak merubah. Aduh, iritasi banget telinga saya itu kalau dengar seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Padahal satu-satunya pengharapan kita, kalau dunia ini gak bisa menolong kita dan Tuhan gak bisa menolong kita, artinya gak ada yang bisa tolong kita. Berarti harapan kita satu-satunya siapa? Ya Tuhan. Manusia gak bisa tolong. Keluarga sendiri mungkin tidak setia dengan kita. Hanya Tuhan yang terus gini, udah sadar yuk baikan. Tapi kita juga gak mau nyambut tangan Tuhan. Aku marah. Kata Tuhan, ruginya bukan di aku loh, di kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat semua hal yang terjadi itu hanya membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Katakan bergantung kepada Tuhan. Ya, dan apakah kita semakin dewasa? Betul? Kalau manusia anaknya semakin dewasa semakin gak bergantung sama orang tuanya. Tapi kalau kehidupan rohani semakin kita dewasa semakin kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, digambarkan oleh Yesaya ini dikatakan tetapi kamu enggan untuk menjadi tenang, enggan untuk bergantung, padahal disitulah letak kekuatan kita, letak kemenangan kita. Terus apa yang kita mau? Lihat ayat 16-nya. Nih yang kita pengen nih, lihat ya. Kamu berkata bukan tinggal tenang dan percaya. No, bukan itu solusinya. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Berapa banyak di sini yang bisa naik kuda? Mobil kuda bisa mungkin, tapi kalau naik kuda, siapa yang bisa? Gak ada ya, saya juga gak bisa. Yang pernah naik kuda? Pernah ya? Nah, saya juga pernah waktu kecil dulu. Haleluya, di Sarangan. Ya, itu juga butuh skill loh, gak semudah itu. Ya, aku maunya naik kuda dan lari cepat. Tuhan bilang, oke, mau ikutin mau dengan gayamu itu? Apa yang akan terjadi kalau kau ikuti gayamu? Maka kamu akan lari, tapi lenyap. Bukan lebih cepat, tapi menjadi lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka Tuhan bilang, oke, coba. Aku kasih tahu kamu, maka yang mengejar engkau akan lebih tangkas lagi. Iblis itu umurnya udah jutaan tahun Bapak Ibu Saudara. Udah pasti dia lebih lihai dan lebih pintar daripada Anda. Seluk-beluk dunia ini yang kita gak lihat pun dia tahu. Ini yang dikatakan dia akan lebih tangkas dari Anda dan saya. Jadi kalau kita mengandalkan hanya ketangkasan manusia, kekuatan manusia, otot, Anda tidak akan pernah bisa menang. Tapi waktu Anda tinggal, diam dan percaya, maka disitulah letak kekuatan kita. Amin. Ya, yang paling parah seperti yang saya bilang tadi, udah ada di dalam kesusahan, nggak mau bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini dilakukan penelitian loh Bapak Ibu Saudara di Amerika, ya, bahwa hari-hari ini lebih banyak orang Kristen mengalami degradasi iman. Wah, lihat Bapak Ibu Saudara, ya, udah Tuhan Yesus jamin, udah Tuhan Yesus lakukan semua, kita masih bisa tidak percaya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Betul ya? Kesudahan dari segala sesuatu udah dekat. Lihat aja tuh, angin NTT itu kan seharusnya angin itu gak pernah ada di Indonesia jenis itu. Itu angin Australia, bisa diimport ke sini loh, pindah. Betul gak? Sampai sekarang Pastor Munce tuh belum ada listrik. Kalau dia mau charge HP untuk berhubungan dengan Pak Agung, dia mesti ke kota, datang ke sana. Tapi justru di dalam kesusahan itu, gereja mereka yang tahun-tahun sebelumnya berdoa mau beli genset, gak bisa kebeli. Justru pas mereka mengalami angin puting beliung malah bisa beli genset Bapak Ibu Saudara. Berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan.
kadang-kadang makanya kita nggak boleh menghakimi keadaan dan situasi. Karena justru di dalam situasi terburuk pun Tuhan bisa mengangkat kita. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Nah makanya kita harus ingat Bapak Ibu Saudara. Pak Agung katakan kata-kata yang bagus yang saya juga pernah baca saya pernah dengar dia mengatakan ya, apabila kuasa kegelapan melepaskan yang jahat kepadaku, Tuhan akan mengubahkannya menjadi kasih karunia. Makanya jangan pernah menghakimi Tuhan karena keadaan yang sedang kita alami. Jangan pernah menghakimi Tuhan karena keadaan yang sedang kita alami. Karena Tuhan pun ada di dalam badai. Bahkan dia meredakan badai. Katakan haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebenarnya kita mau menyelesaikan segala sesuatu yang kita hadapi ini? Ya, jangan selalu ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kita. Itu yang terjadi dengan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Tetap fokus aja ke sini. Itu yang terjadi dengan Petrus. Dia mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan caranya. Waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia yang maju. Padahal Tuhan Yesus bilang, Pet ngapain kamu maju? Aku memang harus diserahkan. Gayanya ya. Tapi akhirnya apa? Menyangkal. Nah makanya tenang, jadi orang tuh belajar tenang. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan segala sesuatu? Nah selama masa ujian ini, apakah kita sudah belajar untuk menjadi tenang? Coba tanya diri Anda dan saya sendiri. Apakah kita sudah belajar menjadi tenang? Belajar untuk tinggal tenang dan percaya? Atau justru, coba lihat ayat 17. Atau justru kita memilih ini. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Kalau kita terus pada prinsip kita yang selalu maunya menyelesaikan segala sesuatu dengan cara kita dan kekuatan kita, maka dapat dipastikan kita akan menjadi seperti panji-panji. Ya Bapak Ibu Saudara, orang kalau manjat gunung itu kan bawa panji untuk menyatakan bahwa dia sudah pernah ada di puncak. Apa yang terjadi dengan bendera yang ditinggal itu? Ditinggal aja. Dan akhirnya dia hanya berdiri sendirian di sana. Nah inilah yang akan terjadi dengan orang-orang yang selalu mau mengandalkan dirinya sendiri. Gak bisa dibilangin, gak bisa dinasehatin, gak bisa lembut hati. Engkau akan menjadi seperti panji-panji di puncak gunung di atas bukit. Tinggal sendiri. Halo, gak bisa dinasehatin, gak bisa dikasih tahu. Selalu punya kepintaran sendiri, keminter kalau kata Pak Agung. Punya jawaban sendiri. Ini yang akan terjadi pada Anda dan saya kalau tetap bersikap seperti itu. Kalau kita tinggal tenang dan hanya mau menyelesaikan dengan cara Tuhan, maka kita akan memperoleh jalan keluar. Tapi kalau kita tidak bisa tinggal tenang dan hanya mau menyelesaikan dengan cara kita sendiri, maka kita akan menjadi lebih terpuruk. Halo? Jangan takut gitu dong Bapak Ibu Saudara, kok tiba-tiba suasananya seperti horor. Ya, ingat saat kita panik, tidak tenang, terus mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri, maka nasib sudah ditetapkan bagi Anda dan saya. Kita akan menjadi seperti bendera dan tonggak isyarat yang ditinggalkan sendiri di atas bukit. Bukan Tuhan yang lakukan, itu pilihan kita sendiri kan? Betul enggak? Tapi kalau kita tinggal diam, bertobat, mencari Tuhan, kita akan diselamatkan. Karena hidup kita diatur oleh Tuhan, bukan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi di muka bumi ini. Amin. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Tuhan yang menanti-nantikan karena Anda buang muka terus. Anda dan saya terus sama Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Halo Bapak Ibu Saudara, jawab sendiri saatnya kapan? Kalau Anda jawab sekarang, Tuhan udah menanti-nantikan tuh. Untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oh Bapak Ibu Saudara, dengan Anda hadir seperti ini, Anda sedang ada bersama dengan Dia. Enggak tuh, gue gak ngerasain apa-apa. Ya
itu perasaan lo. Coba kalau lo dikuasai dengan perasaan Kristus, pasti lo bisa rasain. Masalahnya gak mau buka hati sih, gak mau buka pikiran. Pengennya menjadi tonggak isyarat yang sendirian di atas bukit dan gunung. Sok atuh, silahkan. Tapi Tuhan tetap menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasihnya. Kalau dikatakan Tuhan menunjukkan kasihnya, itu artinya tuh seperti air terjun yang dicurahkan kepada kita sampai penuh, melimpah. Ya, sampai bahkan luber-luber. Gak cuma sesuai dengan yang dibutuhkan, lebih dari yang dibutuhkan. Adam dan Hawa ada di Taman Eden, itu disediakan semua yang mereka tidak butuhkan sekalipun. Itu yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita juga, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kapan kita akan memperoleh kebaikan? Saat kita tinggal tenang di dalam Dia, menantikan hanya pertolongannya dan tidak panik. Ya. Kita dilayakkan untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya dan memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya. Makanya dari mimbar ini saya mau katakan, kuasai diri dari kepanikan, ketakutan. Ingat bahwa hidup kita tidak diatur oleh dunia ini, tapi kehidupan kita diatur dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu murid-murid itu panik, Yesus gelombang itu, maka angin yang mengamuk, gelombang yang begitu besar itu diam. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, gelombang apapun yang terjadi. Mungkin kita diperhadapkan kepada kematian, mungkin kita diperhadapkan kepada segala pilihan. Mungkin kita diperhadapkan dari apa? Harga diri kita. Hei, jangan takut. Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita dan Dia memerintah atas semua badai yang ada di dalam kehidupan kita. Tinggal tenang dan percaya seperti Tuhan Yesus yang bisa tidur walaupun ada gelombang, walaupun ada badai. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dengerin saya seperti ini, adakah yang berubah di dalam hatimu? Setitik aja, setitik aja itu penting banget Bapak Ibu Saudara. Karena itu awal dari sesuatu yang besar. Semuanya mengalami sesuatu di dalam hatinya? Atau karena khotbah saya Anda jadi terbuai dan masuk ke dalam mimpi dan hadirat yang lebih dalam lagi? Enggak ya Bapak Ibu Saudara. Prosperous people! Anointing people. Semuanya bersuka cita ya. Siap untuk menikmati hidangan Tuhan. Hidangan utama yaitu tubuh dan darah Yesus. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dekat, paling dahsyat. Semuanya bersuka cita, saya undang tim praise and worship bisa maju ke depan. Haleluya. Jangan takut, jangan bimbang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kita. Apapun yang kita alami, come on, tetap percaya. Tidak ada yang dapat merenggut keselamatan kita di dalam Kristus. Terlebih dari segala-galanya. Berbanggalah engkau memiliki Tuhan yang mengasihi engkau dan yang menanti-nantikan engkau. Untuk apa? Mengasihi engkau dan memberkati engkau. Amin. Semuanya bersuka cita, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi deklarasikan semua dengan iman, dengan percaya. Katakan tak usah ku takut.
pejamkan matamu. Jangan keraskan hati. Dia menanti-nantikan saatnya untuk mengasihi engkau dengan aku. Mari gak usah gengsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia terlalu baik bagi setiap kita. Saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dijauhkan dari segala roh bunuh diri, dari segala roh ketakutan, roh kecemasan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tidak ada yang dapat merenggut kehidupan kita di dalam Kristus. Kita semua dipagari, kita semua hidup di dalam Kristus, dalam naungan sayapnya. Oh, Ramaya Sekera Lakora Mayande, Innana Hora Masekera Larabayande, Era Lalabaya Sekera Mayande. Oh, Ramaya, mari siapkan hati kita untuk menerima hidangan utama kita. Oh, Ramaya Kera Larabayande. Mari tetap menyembah Tuhan, siapkan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan tubuh dan darah Kristus, tetap menyembah Tuhan. Oh, terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Mari semuanya angkat kedua tangan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku di hidupku, di hidupku. Shikiara papa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita tinggi lewat kepala. Pada malam itu dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang kuserahkan kepadamu. Dan setiap kali kamu memakannya sesuai dengan yang diwahyukan kepadamu. Apakah ini menjadi organ tubuhmu yang baru? Bagian tubuhmu yang manapun yang kau rindukan untuk diperbaharui Tuhan. Maka itulah tubuh yang akan engkau makan. Dan kau akan disembuhkan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi lewat kepala. Cawan ini bukan cawan murka Allah. Karena murka Allah sudah ditimpakan kepada Yesus. Supaya Anda dan saya tidak dimurkai lagi. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Nya. Dan memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah darah Yesus? Amin. Minumlah dengan iman di dalam nama Yesus.
Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari semua tangan terangkat bagi Tuhan dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan dan kebaikan. Oh haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang telah menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang, kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Dengan harta kami bawa persembahan kami dengan hati yang mengasihi Engkau. Baik persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami, janji iman kami bawa dengan hati yang mengasihi Engkau. Mari jemaat Tuhan, angkat persembahan kita tinggi lewat kepala dengan tangan kanan kita, dan kita perkatakan firman Tuhan. Maka menabuhlah saya di gereja ini, dalam tahun ini juga saya pasti menuai hasil 100 kali lipat, sebab saya sangat diberkati Tuhan, sehingga saya menjadi makmur, kian lama kian makmur untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan Allah ke seluruh bumi. Umat yang sangat diberkati bersama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berikan sorak-sorai, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah Tuhan yang kuat, ya Tuhan yang besar. Biarlah perisai hidup kita saudara. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku. Percaya buat Tuhan kita besar, katakan amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku